Sponsor dari Pak Rudi. Wih, Keren. Keren, bagus. Manas-manasin dulu. Jangan cuma wartawan yang bisa. Dosen juga ya bisa. nih. Dosen juga bisa beli Starbucks loh. Ukurannya berapa tuh? 15. Biar panas Mas Theo. Sorry Mas Cahaya. Ya, apa-apa. Pak Lats, terima kasih. Wih. Honornya dari transfer, udah. Tambah kenceng ngomongnya. Situ menambah kisruh nanti. Sebentar lagi. Apa lo? Budekan udah siap, Budekan? belum. Mas Theo oke ya? Udah bisa. Oke, buka aja. Oke ya. Bisa dibuka ya? Oke, buka. Oke. Oke. Buka ya Pak Rudi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Buka ya. Oke. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Mas Theo. Oke, Bentar, biar masuk dulu Mas. Tamunya biar masuk dulu. Siapa? Belum. Oke. Biar masuk dulu Mas. Tunggu. Oke. 25 yang masuk ya. Biar pada masuk dulu Mas. Oke. Papua datang nggak Papua? Saya undang Papua, Prof. Iman. Iya. Si Robert Amar sama Robert Hamar ya, Bintuni. iya. Iya. Calon Bupati tertunda. Sopo. Robert. Oh, Robert Amar, Mas. Wakil kemarin, Mas. Wakil. Participant-nya 27. Jadi hanya masuk 27 ya. Hah? Oh, maksimumnya. Ini di luar pembicaranya nih atau apa namanya? Panggil mana? Ya. Enggak sumber. Udah 2 lapangan. Masih 2 lagi. Masih 2 lagi, nunggu. Itu namanya host macro host. Kirim linknya gimana maksudnya? Dan namanya nih si Prof Munir kirim linknya apa ya? Saya kirim aja sebaru. Enggak, kirim aja ke Pak Munir. Ada? Saya ada. Oke. Mas Theo, ini kan juga pakai YouTube juga, jadi mungkin ada yang masuk YouTube juga. Ya, kalau sudah kira-kira mau ditunggu atau mau dimulai? Mulai aja, Pak. Silakan. Iya, monggo, silakan. Ada 32 kok. Ada yang di YouTube juga. Oke. Mahasiswa asli absen juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita bersama. Selamat datang di seminar webinar dimanapun sahabat-sahabat berada mengikuti. Gila, isinya pejabat semua anjir. Tema yang kita angkat hari ini adalah terkait kembalinya Joko Chandra menguak tabir pengembalian Bank Bali 4 Agustus 2020. Seminar ini terlaksana atas kerjasama yang baik dengan Universitas Borobudur, Prof. Santiago, dan juga Legal Era Indonesia.com. Mudah-mudahan ke belakang masih bisa melakukan webinar yang lebih menarik dan diminati oleh para peserta lagi. Sebelum dibuka oleh Bu Dekan Said, Ibu Lisa, saya akan bacakan susunan acara terlebih dahulu supaya Bapak-Bapak dan semua pendengar memakluminya.
pertama adalah saya akan menyampaikan sekilas overview tentang Bank Bali, lalu kemudian akan diputar trailer atau potongan-potongan rekaman film pendek. Setelah itu dibuka oleh Bu Dekan Universitas Said Lisa Marina, dan setelah Bu Lisa kemudian saya ambil alih membacakan kurikulum vitae dari pembicara. Pembicara pertama dimulai dari Pak Rudi Ramli, mantan pemilik Bank Bali atau mungkin masih pemilik Bank Bali. Kemudian dilanjutkan Profesor Eman Suparman, kemudian dilanjutkan Profesor Santiago, kemudian Prof. Laksanto, Utomo, dan kemudian sahabat baik saya Mas Cahya Gunawan dari Kompas, wartawan Kompas. Wartawan Kompas. Saya kira itu untuk sementara yang saya bacakan. Untuk itu mungkin sekilas saya melihat kenapa ini kita angkat. Bank Bali selalu akan menarik di mata wartawan, baik wartawan tahun 97 sampai sekarang, karena misteri Bank Bali ibarat angin tidak kelihatan tapi tampak kesalahan di masa silam itu. Jadi Bank Bali di BTO kan itu bermasalah, Bank Bali disuruh menjual uangnya di pasar uang juga punya cerita tersendiri. Bank Bali diambil Standard Chartered punya cerita sendiri. Bank Bali akhirnya menjadi punya pinjaman ke BPN yang akhirnya melibatkan Setia Novanto dan Joko Chandra sendiri, ada cerita sendiri. Begitu banyak cerita yang akhirnya para wartawan itu tidak akan habis untuk membuat berita hari per hari, setiap per hari. Karena semua episode-episode itu adalah punya cerita sendiri. Karena ini adalah cerita yang saya maksud cerita yang generasi ke depan, baik secara kelembagaan maupun secara sistem, maka seminar ini kita angkat supaya Bapak-Bapak dan semua pendengar akan mengerti kayak apa sih sesungguhnya cerita Bank Bali yang ada di masa silam. Saya Mas Gunawan bisa lihat lebih dekat, tapi generasi sekarang jauh, tapi hari ini saya dekatkan kepada para narasumber, khususnya adalah Pak Rudi Ramli, dan nanti akan dia tambah yang lain, ceritakan lebih lengkap dan menarik. Saya kira demikian sekilas prolog dari saya. Untuk itu pada Mas Lei Arga untuk menyetel trailernya atau potong-potongan film ya. Silakan Mas Arga. Bank take over. BPPN sama BI tidak pernah mau ketemu dengan Bank Bali punya manajemen dan juga yang kita sudah tanda tangan dengan G Capital-nya. Nah, karena tidak mau ketemu-ketemu dan saya bilang ini ada yang nggak benar ini. Di situ langsung kita tahu itu nggak ada yang benar. Karena kita di dalam
peraturannya BI pada saat itu, kita itu memang hak untuk mencari siapa yang bisa merekap diri kita. Apakah kita sendiri yang merekap, yaitu masukin duitnya, karena di situ ada peraturan pemerintah bilang, pemerintah akan masukin 80%. Kalau menurut auditor internasional, Bank Bali itu diharuskan merekap minimum 1,4 triliun. Dari 1,4 triliun, itu 80%, pemerintah akan keluarkan uangnya bentuknya bond, rekap bond, dan 20% dari kita sendiri. Nah, kita sendiri kalau kita nggak ada dananya, kita bisa cari investor. Kita sudah cari investor tanggal 12 Maret tahun 99, kita sudah taken agreement dengan GE Capital. Kita tanda tangan tanggal 12 Maret dan kita sudah serahkan itu agreement kepada BI, kepada Menteri Keuangan, kepada BPPN. Tidak ada yang mau ketemu sampai saya pulang dari Singapura tanggal 15 April. Jadi saya pergi ke kantornya BPPN, masuk yang ada pada saat itu adanya Pak Farid Haryanto. Jadi saya pergi ke kantornya Pak Farid dan minta ketemu pada saat itu juga. Saya bilang, Pak Farid, ini ada apa? Kok kenapa? Kok nggak ada yang mau ketemuin dengan G Capital? Ya. Dia jawab, saya tidak suka dengan G Capital. Kok bilang pakai nggak suka? Ini kan dalam peraturan nggak ada ngomong BPPN pakai suka nggak suka. Dan juga kalau Anda nggak suka, ada juga bank lain, itu Bank ABN AMRO. Nah, benar dia bilang. Ya, ya, tapi dalam hati saya, udahlah Pak Farid ini maunya dia. Ya udah, bentar aja, besok-besokannya kita coba cari tahu kepada Pak Farid, dia tetap memaksa harus dengan standar Chartered Bank. Ya. Dan kita juga nggak ngerti kenapa mesti dengan standar Chartered Bank. Padahal sejak bulan Oktober kita ini Bank Bali sudah pakai prosesnya JP Morgan. Kita ini ada 25 bank kita undang dengan 20 bank. Waktu itu ada standar Chartered yang ngikut dan standar Chartered akhirnya keluar, tidak ngikutin lagi. Jadi artinya interestnya standar Chartered itu sudah selesai, sudah nggak ada pengen lagi. Karena yang waktu saat itu dengan JP Morgan, kita pakai cari strategic investor, yang menang adalah G Capital, yang pertama, yang kedua si ABN AMRO, yang ketiga Citibank. 3 shortlisted itu. Tidak ada Standard Chartered Bank. Mendadak muncul lagi Standard Chartered Bank pada saat-saat terakhir. Kenapa? Kan aneh. Jadi ini yang sangat-sangat aneh yang nggak masuk akal. Kita belum pernah ketemu sama Standard Chartered pada saat itu. Jadi pada tanggal 22 April tahun 99, ya saya tanda tangan di kertas putih dengan Standard Chartered di gedung Bank Indonesia, di depan banyak orang-orang, ya itulah kejadiannya. Pada saat itu yang saya aneh adalah kok saya nggak berteriak sih? Mestinya sesudah saya tanda tangan, saya tinggal ngambil mic, tinggal bicara sama wartawan-wartawan yang ada di sana. Rekan-rekan wartawan, tahu nggak yang saya barusan teken tuh di kertas putih? Nggak ada perjanjian. Karena memang sesudahnya bisa dilihat tidak ada perjanjian sama sekali. Dan sesudahnya pun saya baru tahu dari karyawan-karyawan bahwa itu kertas putih yang ditandatangani mas saya, jatuh-jatuhnya adalah ada berapa versi. Versi A, B, C. Yang mana setiap halaman tidak ada parafnya saya. Dan kemudian di beberapa bulan kemudian, tanggal 16 Desember 1999, di komisi spesial yang untuk panja kasus Bank Bali, itu dibahas dengan banyak anggota DPR, dan juga banyak orang catatnya, orang dari BPPN, orang dari BI, dan juga konsultan-konsultan BPPN, yang mana mereka pada duduk dan hadir di sana. Saya bilang sekali lagi, saya itu dipasarkan di kertas putih. Ditanya, ada nggak saksinya? Pada saat itu Pak Sumalin, komisaris utamanya Bank Bali, itu berani berdiri. Ya, saya dengan mata kepala saya sendiri, saya menyaksikan Nurul Ramli teken di kertas putih. Dan juga Pak Suwande pada saat itu adalah wakil komisaris utama, dan Pak Suwande juga bilang, ya saya pun menyaksikan.
itu semuanya ada, karena di DPR ada rekamannya dan ada risalah rapatnya. Dan banyak dari anggota DPR tersebut mungkin juga yang ada masih hidup. Nah, kira-kira itulah bukti-buktinya yang mana saya dipaksa tekan di kertas putih. Saya bilang itu masalah. Kenapa? Karena setiap lembarnya tidak ada paraf saya. Kedua, saya juga tidak pernah ketemu dengan Standard Chartered Bank. Dan kemudian itu pun diselesaikan. Rasa-rasanya hanya Standard Chartered Bank dan orang-orang Standard saya, Standard Chartered Bank. Saya sendiri nggak pernah terlibat dalam perjanjian tersebut. Kita sehat-sehat, likuiditasnya banyak, dan kita nggak pernah pakai BLBI, ya. Jadi pengertian kita ini sehat, ya kita sehat. Tapi yang kita kurang akhirnya, karena ini memang sengaja dikerjain, yaitu kita sengaja didorong-dorong untuk memberikan money market lending, ya, dengan iming-iming ini dijamin pemerintah, ini dijamin pemerintah. Kita banyak zaman yang memberikan, tapi yang macet adalah tiga bank tersebut. Bank BNI, Bank Nasional, dan Bank Tiara. Kita menuntut bahwa BTO-nya Bank Bali itu tidak benar dan telah kita buktikan benar-benar, dan Petun akhirnya setuju dengan tuntutan kami, dan hasilnya dari Petun adalah kita harus dibalikan itu Bank Bali, ya, kepada saya. Ya, BPPN ini minta damai. Gitu. Jadi ada surat damai dengan BPPN. Mereka akan merekap Bank Bali, dan kemudian nanti sesudah direkap Bank Balinya, Pak Cacu bilang dia akan ikut sertakan saya dalam hal penjualan Bank Balinya. Mas Rizal. Halo, Mas Arga. Mas Arga. Udah ngomong, dengar. Oh, Mas Arga cukup? Silakan. Oke, baik. Sekilas potongan-potongan film atau trailer yang sudah diputar oleh sekretariat kita. Mudah-mudahan bisa berikan gambaran seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu banyaknya episode-episode yang menjadi hutang sejarah sampai sekarang, termasuk juga pengambilan terhadap Bank Bali menjadi BTO, bank takeover, dan kenapa dibeli Standard dan lain-lain tadi itulah potongan-potongan yang masih menarik, termasuk juga mungkin yang nanti akan disinggung adalah munculnya cesi 900 miliar dan Pak Rudi nanti dapat 400, yang lagi dapat 500, itu nanti tentu akan mendapatkan bahasan lebih lanjut. Untuk itu kepada Ibu Dekan, Ura Syahid, Ibu Lisa Marina, silakan untuk membuka waktu, kami persilakan. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Dr. Theo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bu. Ya. Yang terhormat Prof. Eman Suparman SH, MH, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia 2010 sampai dengan 2013, Guru Besar UNPAD, dan sekaligus Dekan Fakultas Hukum Unikom Bandung. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Bu Dekan. Salam untuk Bandung ya Pak ya. Terima kasih Bu. Yang terhormat, yang saya hormati Profesor Dr. Faisal Santiago, SHMM, Kaprodi Program Studi Ilmu Hukum, Doktor Ilmu Hukum PDIH Universitas Borobudur. Yang saya hormati Bapak Dr. Ramli, mantan pemilik Bank Bali, atau tadi dikatakan masih pemilik Bank Bali. Kemudian yang terhormat rekan saya, dosen kami yang paling produktif ini dengan karya-karyanya, bisa dilihat juga di Google Scholar-nya dan lainnya, Bapak Dr. Laksanto,
M.Hum. Kemudian sahabat saya Bapak Theo, Dr. Theo Muhammad Yusuf SHMH yang sekaligus sebagai moderator ya pada siang hari ini. Kemudian Bapak Cahya Gunawan, mantan wartawan Kompas. Tentunya Bapak Ibu peserta seminar pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dalam keadaan sehat berkumpul melalui media virtual untuk webinar seminar kita pada siang hari ini. Walaupun mungkin jarak berjauhan karena media ini kita menjadi dekat. Kegiatan ini terselenggara adalah kerjasama tadi disampaikan oleh Pak Tio dari Fakultas Hukum Universitas Syahid Jakarta, PDIH Universitas Borobudur, dan Legar Era Indonesia. Bapak Ibu peserta seminar yang terhormat, persoalan yang menjadi topik webinar ini tentu sudah dibicarakan berbagai media dan oleh banyak kalangan. Sungguh pun demikian secara akademik atau forum ilmiah, topik webinar ini masih dianggap strategis karena dapat dilihat dari berbagai dimensi hukum. Setidaknya dalam kasus ini dapat dilihat dari beberapa dimensi hukum yang dimaksud, yang berkembang sampai saat ini, yaitu dimensi hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, dimensi hukum tata usaha negara terkait keputusan BPPN, dimensi hukum perdata terkait dengan CESI yang menjadi isu sentral dalam perkara ini, dan dapat pula secara khusus ditelaah dalam hukum perbankan dan penjaminan simpanan oleh pemerintah atau melalui Bank Indonesia, termasuk barangkali persoalan penyihatan perbankan inkaso Bank Bali oleh BPPN. Oleh sebab itu, semua ini diharapkan menjadi tempat tumpahnya pemikiran dan idealisme, yaitu berkenaan dengan penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara dari satu pihak, di samping pelindungan hukum, hak keperdataan warga negara, dan atau badan usaha. Untuk mempersingkat waktu, bismillahirrohmanirrohim, seminar ini saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya kayak kedengeran ya. Terima kasih Bu Dekan. Ya, makasih Bu Dekan. Saya kira apa yang disampaikan tadi sudah merupakan clue yang dapat dikembangkan dari masing-masing pembicara. Singkat kata, saya akan menyampaikan sekilas kurikulum vitae. Tentu kalau pendengar atau pemirsa masih kurang lengkap, bisa diambil di Google. Rudy Ramli adalah pemilik Bank Bali, bekerja di Bank Bali sejak tahun 1983 sampai menjadi direktur pada tahun 1992. Dia menimba ilmu di MBA di Amerika, Universitas California tahun 1903, dan banyak sertifikat perbankan yang ditempuh dan dihasilkannya. Sampai saat ini masih tetap sebagai seorang pengusaha sejati, khususnya di bidang jasa keuangan. Kemudian yang kedua, pembicara yang kedua, Profesor Dr. Eman Suparman. Tidak asing lagi, dari sudah disampaikan, Ketua Komisi Yudisial 2010 sampai 2013, Guru Besar dari UNPAD, dan juga Dekan Perguruan Tinggi di Jawa Barat, mengajar di berbagai tempat, lahir di Kuningan 23 April 1959. Masih muda Pak Prof. Eman. Kemudian yang lain, sahabat baik saya, Profesor Dr. Santiago, SHMH, lahir di Aceh. Tanggal dan tahun tidak boleh disebutkan karena biar nggak kelihatan tua katanya. Dia adalah pemilik atau sebagian pemilik direktur pasca di Universitas Borobudur. Dia juga belum lama ini sebagai staf ahli di Menkumham zaman Pak Wiranto dan menjadi staf ahli di berbagai bidang di pengadilan Jakarta dan juga luar Jawa, luar Jakarta maksud saya. Kemudian yang lain, Dr. Laksanto Utomo, ahli hukum
pendiri Fakultas Hukum Universitas Syahid, dan juga sekaligus dekan. Sekarang Bu Lisa melanjutkannya. Dekannya Pak Alasanto, Bu Lisa melanjutkan dekan yang kedua. Dia juga pemimpinan Legal Era Indonesia.com dan juga ketua, barusan dilantik untuk kedua kalinya, ketua Asosiasi Hukum Adat Indonesia. Nanti kalau salah diperbaiki Pak Alasanto. Kira itu sudah ketua PPTHI, ketua juga Hukum Adat Asosiasi Hukum Adat Indonesia. Kemudian terakhir sahabat saya, wartawan senior tahun 91 sampai tadi 96, bergabung di Kompas, wartawan ekonomi dari Kompas. Dia juga menulis beberapa buku, diantaranya adalah Anak Singkong. Siapa sih Anak Singkong? Mas saya. Hairul Tanjung. Siapa? Hairul Tanjung. Hairul Tanjung. Hairul Tanjung. Dialah yang menulis profilnya. Hairul Tanjung adalah Cahya Gunawan. Saya kira demikian yang bisa saya bacakan kurikulum singkatnya bagi pendengar dimanapun Anda berada, bisa memperluas kurikulum HIT lebih detail melalui YouTube atau Google. Untuk itu kami persilahkan untuk pembicara pertama Bapak Rudi Ramli. Waktu 10 menit. Nah, bisa kurang. Nah, lebihnya jangan. Silakan Pak Rudi Ramli. Ya. Terima kasih Pak Theo. Yang saya mau bawakan hari ini adalah bagaimana kejadian pada masa lalu tahun 1999 dan malah sebelumnya tahun 1998 yang banyak semua orang pasti tidak tahu. Saya coba akan ada bahan yang saya akan coba ituin. Bisa ke share screen. Ini yang saya mau coba gambarkan, yang sebagian saja, bahwa dengan saya sudah dijorokin ke pinjaman money market, mana di bulan Juli tahun 1998 saya telah engage JP Morgan untuk mencari strategic investor, karena saya sudah mengetahui bahwa ini kejadiannya kelihatannya udah dikerjain nih. Jadi untuk jaga-jaganya saya udah cepat-cepat ke JP Morgan untuk cari strategic investor. Nah, di bulan Oktober persiapannya sudah siap, maka 25 financial institution dan bank diundang untuk mau nggak menjadi strategic investor. Dari 25 yang diundang, 20 menjawab, bilang mau, saya interested. Jadi mereka itu yang interested itu diizinkan masuk ke data room, melihat data-data, mengaudit data-datanya dan macam-macam. Itu di Oktober 98. November 98, tahun 1998, semuanya pada mulai masuk ke data room. Nah, di akhir Januari itu kita sudah dalam waktu kira-kira 2,5 bulan, kita mengumumkan siapa-siapa aja yang dari 20 itu yang sangat tertarik. Dari nama 20 itu salah satunya ada Standard Chartered Bank. Jadi Standard Chartered Bank memang tertarik waktu awalnya. Tapi waktu akhir Januari kita mengumumkan hanya 3. Yang tertarik hanya GE Capital, ABN AMRO, dan Citibank. Artinya Standard Chartered Bank itu sudah keluar, sudah tidak benar-benar tertarik gitu. Biasanya bank itu ngomong mau ngikut-ngikut, tertarik, tujuannya hanya untuk ngintip data-data semuanya. Karena Standard Chartered Bank juga di Indonesia, banyak bank juga di Indonesia, jadi dia mau lihat lah isi Bank Bali itu apa. In a way bisa ngintip-ngintip Bank Bali kan jadinya bagus gitu. Nah itulah kejadiannya, jadi banyak yang mau ngelihat juga sebetulnya. Jadi kita menebak Standard Chartered Bank sudah ngikut itu hanya untuk melihat-lihat ke dalam. Nah dari 3 shortlisted nama ini, akhirnya tanggal 12 Maret, itu atas anjurannya JP Morgan dan juga semuanya, kita memilih tanda tangan dengan GE Capital. Sesudah tanda tangan ini tanda tangan seperti kita bilang kepada umum, kepada semuanya bahwa saya mau tunangan nih, mau menikah dengan GE Capital.
mereka akan jadi strategic investor. Nah, kontrak yang tanda tangan ini kita berikan 1 kopi ke Bank Indonesia, kepada BPPN juga, dan kepada Menteri Keuangan. Masing-masing 1 kopi. Nah, pada tanggal 12 Maret itu kita 27 Maret itu saya mendadak kena stroke dan saya pergi ke rumah sakit di Geraha Medica Kebonjeruk, dan pada tanggal 27-nya kena stroke, saya masuknya tanggal 25. Kebetulan saya masuk ke rumah sakit dulu karena merasa badannya udah nggak enak. Tanggal 30 Maret semasa saya masih di rumah sakit, saya dapat telepon oleh seseorang yang saya kenal. Saya tulis inisialnya MW, itu orang Malaysia. Dia bekerja di UBS Warburg Indonesia. Dia telepon ke saya, dia bilangin, Rudy, saya di-engage oleh Standard Chartered Bank. Saya mau bicara sama Anda tentang Anda punya rekapitulasinya. Terus saya bilang, Anda kan udah tahu, saya udah kontrak tanggal 12 Maret, dan itu sudah diumumkan ke publik. Saya dengan G Capital. Artinya, kalau saya sudah tanda tangan, itu sama aja seperti kita sudah engage, sudah tunangan. Udah tunangan, mestinya diberikan waktulah 6 bulan. Baru bisa cari-cari cowok lain. Gitu. Ya Pak? Halo? Saya terus ya. Silakan. Tanggal 30 Maret saya dapat telepon tersebut. Jadi saya bilang, saya nggak mau ketemu. Karena secara etika sudah tidak boleh. Tapi itu orang bilang, Rudy, you better talk to me. For your own good. Saya nggak anggap itu sebagai ancaman. Tapi kata-katanya ada tambahan demikian. Kelihatannya memang mungkin itu sedikit pemberitahuan yang sangat-sangat penting. Cuman saya abaikan. Salahnya saya. Nah, sesudah saya keluar dari rumah sakit, saya tanggal 5 April berangkat ke Singapura untuk check up lagi. Ini saya punya stroke itu apa benar-benarnya. Kira-kira tanggal 15 April saya sudah kembali, dan itu waktu saya check up di Singapura, saya coba lihat, ini hasilnya di Singapura bilang mereka meragukan saya kena stroke. Tapi pada saat itu ya benar, saya punya kanan lumpuh soalnya. Tapi ya pada saat di Singapura dibilang bukan. Nanti saya pergi ke tentang masalah stroke itu belakangan kalau ada pertanyaan. Anyway, tanggal 15 April saya pulang ke Jakarta, dan saya baru dilaporkan oleh manajemen Bank Bali yang lain bahwa selama saya pergi, itu kontrak kita sama GE Capital yang telah diserahkan kepada BPPN dan BI, mereka itu berdua, BPPN dan BI tidak mau ketemunya dengan GE, tidak mau ketemu dengan kita untuk membahas itu kontrak. Padahal tanggal 22 April adalah tanggal terakhir Bank Bali itu harus rekapnya diterima sama BI dan BPPN. Tapi sampai tanggal 15 April mereka pada nggak mau ketemu, jadi aneh kan? Nah, tanggal 15 April saya memaksa pergi ke BPPN, dan di sana akhirnya saya bisa bertemu dengan seorang yang bernama Farid Haryanto. Bicaranya adalah dia bilang, wah saya tidak sukanya Anda dengan G Capital. Ya pokoknya kita udah tahu, saya udah dengar dia maunya sama Standard Chartered Bank. Saya bilang, kenapa mesti dengan Standard Chartered Bank? Ada bank lain. Jadi pada tanggal 16 April itu saya akhirnya mendapatkan pejabat tingginya ABN AMRO yang datang dari Singapura, kepala Asia Pasifik, untuk bicara dengan Pak Farid Haryanto. Tapi tetaplah Pak Farid Haryanto memang udah maunya. Jadi sampai kita mencoba macam-macam cara di tanggal 17, 18, 19, 20, nggak berhasil juga. Ya tanggal 21, komisaris utama kami adalah Pak JB Sumarlin, kita rapat sama-sama semuanya. Jadi tanggal 21 April ya udah terpaksa deh. Mau nggak mau kita mesti terima deh. Nah, gitu. Ini bukan kemauannya DPR terus. Ya. Kemauannya BPPN, ya, kemauannya Farid Haryanto. Jadi tulisannya salah nih, 21 April. Ya. Dengan itu tanggal 22 April udah kita kasih tahu, makanya tanggal 22 April diatur ketemu di Bank Indonesia, disuruh tanda tangan sama Standard Chartered Bank. Ya udah, kami tanda tangan, dan
karena memang belum pernah ketemu sama sekali dengan Standard Chartered Bank, ya tanda tangannya di kertas kosong, gitu kira-kira. Nah sesudahnya pada kira-kira baru 5-6 tahun yang lalu, saya baru tahu bahwa versinya yang saya tanda tangan itu menjadi Heads of Agreement dipanggilnya. Dan Heads of Agreement itu ada versi A, B, C, D, E. Itulah kopi yang saya punya sekarang. Dan di semua versi tersebut, yang setiap halaman tidak ada parafnya saya. Hanya pada akhir kontrak tersebut ada tanda tangan saya, dan memang itulah yang kita dicodorin untuk tanda tangan. Oke. Saya sengaja nggak mau bicara dulu dengan Mei 1999, tapi saya mau langsung loncat kepada tanggal 20 Juli. Di tanggal 20 Juli itu ada surat yang mana saya baru tahu. Itu ada spesial surat dari Standard Chartered Bank kepada BPPN, pada Farid Arianto yang mengusulkan Bank Bali di BETO-kan saja. Karena dengan begitu kami Standard Chartered Bank akan lebih mudah hanya berurusan dengan BPPN. Tidak perlu bertemu lagi dengan keluarganya Ramli. Disitulah ditulisnya dalam kontrak tersebut, dalam surat tersebut. Di tanggal 22 Juli, yang mana pada saat itu kita tahu, kita itu diundang pesta. CEO-nya Standard Chartered Bank dari Inggris datang, namanya Rana Talwar. Ini orang sangat dekat dengan kepala BPPN, karena dulu dia pun atasannya waktu di Singapura. Jadi itulah yang mana kami duga, saya duga, bahwa kenapa Standard Chartered Bank itu mau ngikut-ngikut, karena ya ada kong kali kongnya lah dengan orang-orang BPPN. Jadi kita diundang ke pesta di Sanglila, dan jam 6 sore itu si Rana Talwar bilang, selamat semuanya, kita akan jadi satu keluarga. Ya, kita akan sama-sama ya semuanya. Dan jam 6.30 dapat telepon dari kantor bahwa BI telah kirim fax, dan faxnya menyatakan Bank Bali besok di BTO-kan tanggal 23 Juli. Dan waktu tanggal 23 besoknya, kami punya manajemen pergi ke BI, itu diterima oleh seorang pejabat tinggi BI, dan dia bilang, terima kasih, Bang, selamat ya Bang Anda di BTO-kan. Malahan dikasih selamat kita. Pak Rudi, menarik banget, bisa dipersingkat supaya waktunya nanti yang lain. Oke. Udah habis. Nah, tanggal ini semuanya ada buktinya di risalah rapat komisi di DPR tanggal 16 Desember. Jadi ini semuanya dokumennya saya ada, kalau nanti kita butuh, saya akan presentasikan di kemudian hari. Satu persatu saya bisa kirimkan. Nah, itulah dokumen-dokumen yang kami punya, yang kejadian pada saat itu di Bank Bali, dan ini baru belakangan saya tahu, dan efeknya adalah Bank Bali itu ikut-ikut terpaksa mesti direkapon, dan nilai rekapronnya totalnya 11,89 triliun. Dari angka itu saya menghitung-hitung kira-kira lah, kalaupun setengahnya yaitu 5 triliun, itulah uang yang mana pemerintah mengeluarkan dana rekap, yang mestinya Bank Bali itu nggak perlu direkap, karena memang dari awal itu sengaja Bank Bali itu dicorokin supaya direkap, ya saya hilang jadi Bank Balinya. Nah inilah caranya konspirator itu mengambil alih Bank Bali. Demikian penjelasan singkat saya, Pak Teo. Ya, tepuk tangan. Pak Rudi cukup singkat dan jelas. Ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Bank Bali ada konspirasi Standard Chartered Bank dengan BPPN. Ini saya menyampaikan mengulas saja nih. Jadi ada kong kaling kong antara BPN dan Standard Chartered Bank. Kemudian Bank Bali dicorokin, ya kan, untuk masuk ke BPN jadi BTO, dan juga yang lain saya catat ada pemaksaan dari BI agar Bank Bali ikut menjual uangnya di pasar uang yang tidak boleh membeli SBI. Kemudian ada penandatanganan kosong
yang pada akhirnya di ujungnya sana semua lembaran adalah diisi oleh orang lain, tetapi di akhirnya ada tanda tangan Rudy Ramli. Nah, kira-kira itu tuh potong-potongan yang saya tangkap. Intinya adalah ada kong kali kong, SCB dengan BPN, ada pemaksaan BI, ada pemaksaan BPN dan lain-lain. Ini yang menjadi episode yang sampai saat ini menjadi utang rakyat, khususnya otoritas keuangan. Saya kira demikian untuk sementara yang catatan saya lempar lagi kepada Prof. Eman Suparman untuk menanggapi lebih lanjut dan mengevaluasi apa-apa yang disampaikan Rudy Ramli, pemilik bank tadi. Silakan Pak Eman, Prof. Eman. Sebentar Pak, saya harus lihat dulu. Ini sudah di. Baik, Pak Dr. Theo, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Rudy Ramli yang saya hormati, Prof. Santiago, Ibu Dekan Fakultas Hukum USAHID, serta Pak Dr. Laksanto, juga Pak Theo sebagai moderator dan hadirin peserta webinar. Pak Cahya satu. Oh iya, Pak Cahya Gunawan, wartawan Kompas Senior. Terima kasih. Ibu dan Bapak, pada saat Pak Dr. Laksanto menghubungi saya sempat bertanya karena kebingungan. Saya ini bukan ahli hukum pidana, karena yang muncul pada pemberitaan sejak dahulu kan urusan Bank Bali ini urusan pidananya, Pak. Tapi ternyata apa yang diuraikan oleh Pak Rudy Ramli tadi luar biasa. Saya sama sekali belum pernah mengetahui Pak apa yang Bapak uraikan tadi itu. Jadi baru terungkap sekarang, Pak. Jadi mohon maaf jika sisi-sisi yang akan saya lihat nanti dari sisi hukum perdata mungkin berbeda dengan apa yang Pak Rudy Ramli uraikan, Pak. Tapi sisi itulah yang memang terungkap dan kemudian dibawa ke wilayah hukum, Pak, ke pengadilan. Jadi sisi yang tadi malah saya sama sekali belum tahu. Baik, saya akan coba share screen ini. Mudah-mudahan ini bisa dinampak. Saya memberikan judul saja dengan aspek keperdataan dalam perkara Joko Chandra, Pak. Jadi Bank Bali itu ada di dalam pusaran ini, Pak, sebenarnya. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, ini sudah bisa dilihat, Pak Dr. Theo? Iya, bisa. Sudah. Ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam perkara PK nomor 100 sebagai PK kedua dari PK pertama yang nomor 12 tahun 2009. Nah, di sini saya tidak akan membaca teorinya, Pak Dr. Theo, tapi saya akan langsung ke kronologi ini. Kalau tadi Pak Rudy juga membacakan kronologi, saya juga akan membacakan kronologinya sesinya Joko Chandra ini. Jadi begini ceritanya Pak Rudy, mohon dikoreksi karena ini saya semata-mata dari dokumen yang saya peroleh dari putusan. Bahwa Direktur Utama Bank Bali, Pak Rudy Ramli itu kesulitan menagih piutangnya di Bank Dagang Nasional, BDNI, Bank Umum Nasional, dan Bank Tiara yang masuk perawatan BPN. Benar, Pak. Nah, kemudian Pak Rudy Ramli itu meminta bantuan kepada Joko Chandra, Direktur PT Era Giat Prima, dan mengikat perjanjian sesi tagihan dengan Bank Bali atas piutang BDNI, BUN, dan Bank Tiara dengan surat perjanjian nomor sekian-sekian, Pak, tahun 1999. Benar. Tanpa penyerahan dana pembayaran atau jaminan pembayaran oleh Joko Chandra, Pak. Betul itu Pak Rudy ya? Benar. Kemudian Bank Indonesia dan BPPN akhirnya setuju mengeluarkan uang Bank Bali itu, jumlahnya 905 miliar. Namun Bank Bali hanya mendapatkan 359 miliar, sisanya sekitar 60% atau 546 miliar masuk ke rekening Era Giat. Betul Pak Rudy ya? Benar. Ya. Nah, kemudian ada kejanggalan sesi yang dilakukan mulai diusut oleh Kejaksaan Agung sesuai dengan laporan dari Bismar Manu, Direktur Tindak Pidana Korupsi kepada Kejaksaan Agung waktu itu. Melalui putusan PN Jakarta Selatan nomor 156 PID B2000, PN Jaksa menyatakan, nah ini tiba-tiba sudah muncul terdakwa Joko Chandra dilepas dari segala tuntutan hukum. Upaya banding dan kasasi JPU pun ditolak. Jadi ini seperti di skip ini perkara ini saya cerita ini, tapi memang kronologi ini supaya cepat bahwa upaya hukum peninjauan kembali dikabulkan dalam putusan MA nomor 12K ini. PK maaf,
Pidsus 2009. Ini PK pertama yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum waktu itu. Karena PK register 100 itu yang kemudian PK-nya terpidana Joko Chandra kalau nggak salah. Menyatakan bahwa Joko Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut dan dijatuhi pidana selama 2 tahun. Nah, ini kronologinya, Pak. Nah, kemudian di nomor 12 PK Pidsus 2009 tanggal 11 Juni 2009 ini pertimbangannya dikarenakan sesi antara Bank Bali dan PT EGP tidak sah, Pak. Dan transaksi swap dan money market antara Bank Bali dengan BDNI adalah transaksi yang tidak masuk transaksi yang dijamin oleh pemerintah. Karena waktu itu BDNI dalam kondisi overdraft sehingga transaksi tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian. Hal ini berakibat uang yang dibayarkan oleh Bank Bali kepada Era Giat sebesar 546 miliar itu adalah bukan uang Bank Bali, tetapi merupakan uang negara. Sehingga sesi tersebut hanya merupakan alat atau sarana bagi Joko Chandra untuk dapat menikmati dana penjaminan pemerintah terhadap klaim Bank Bali secara melawan hukum. Dan merugikan negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perekonomian negara yang sedang berusaha untuk memulihkan krisis moneter. Nah, ini saya tidak akan bahas juga mengenai swap ini. Ternyata sesi Joko Chandra ini res detailnya memang tidak jelas. Karena perjanjian sesi antara Bank Bali dengan Joko Chandra selaku direktur PT Era Giat itu tidak didasarkan pada res detail yang jelas antara Bank Bali sebagai seden ya dan Era Giat Prima sebagai sesionaris. Ini istilah di dalam ini Bapak Ibu, di dalam sesi. Bank Bali selaku seden seharusnya menerima uang penjualan tagihan tersebut dari EGP. Dalam kasus ini Bank Bali justru membayar PT EGP 549 miliar sebagai komisi. Betul itu Pak Rudi ya? Sebetulnya bukannya begitu Pak. Di dalam kontraknya tertulis adalah bahwa Bank Bali punya tagihan diberikan kepada Era Giat Prima kalau Era Giat Prima memberikan obligasi dari pemerintah atau bank-bank milik pemerintah atau perusahaan-perusahaan AAA pemerintah yang nilai value-nya sama. Sama nilai value-nya Pak Rudi ya. Kira-kira gitu. Saya lanjutkan dulu. Terima kasih tapi Pak kemudian Rudi. ada juga Pak, kontraknya kami itu selesai di bulan April. Jadi seharusnya dipaksa untuk jalan. Baik, saya lanjutkan dulu Pak Rudi. Lanjutkan dulu Prof. Berdasarkan hal tersebut, alas hak atau res detail atas perjanjian sesi tidak jelas. Padahal sesi merupakan bentuk penyerahan piutang atas nama yang sifatnya asesor dari perjanjian obligator, sehingga tidak mungkin diserahkan tanpa alas hak yang jelas. Sesi sebagai cara untuk menyerahkan atau levering suatu asesor atau perjanjian asesor pada suatu peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban levering. Hubungan obligator yang mendahului sesi dapat berupa perjanjian yang paling umum, perjanjian jual beli. Dalam hal ini tidak ada perjanjian jual beli atas piutang yang dilakukan Bank Bali dan PT EGP. Jadi betul tidak ada itu Pak Rudi ya? Anyway, jadi jatuh-jatuhnya pada akhirnya tidak ada, benar. Tidak ada. Nah, jadi sesi tanpa berteknik dalam istilah hukumnya. Perjanjian sesi antara Bank Bali dengan PT EGP tidak ada pemberitahuan ataupun persetujuan dari BPPN selaku debitur sebagaimana disyaratkan pada pasal 613 ayat 2 BW. Perjanjian sesi tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat BPPN sebagai sesus. Jika PT EGP jika PT EGP telah melakukan perjanjian sesi dengan Bank Bali tetapi dibayarkan BPPN kepada Bank Bali selaku kreditur lama, maka seharusnya PT EGP menagih pembayaran tersebut kepada Bank Bali, bukan mendapatkan komisi sebesar 546 miliar. Itu yang bisa saya tangkap itu Pak Rudi, mohon maaf. Saya simpulkan dulu. Simpulan saya, syarat objektif perjanjian sesi tidak terpenuhi sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Joko Chandra, PT Era Giat Prima bukan pihak yang mempunyai itikat baik terkait dengan perjanjian sesi tersebut. Seharusnya pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini Bank Indonesia dan BPPN, melakukan tindakan kehati-hatian dengan memeriksa keabsahan perjanjian sesi yang dimaksud. Maka saran saya,
perlu adanya pendaftaran perjanjian sesi seperti hanya fidusia, Bapak dan Ibu para hadirin. Kedua, perlu adanya peraturan yang mengatur masalah pendaftaran perjanjian sesi tersebut. Dan ketiga, kantor pendaftaran perjanjian sesi dapat diberi nama kantor pendaftaran Superman atau surat perjanjian settlement. Nah, itu Bapak Dr. Theo yang bisa saya uraikan dari sisi perdatanya. Bapak mohon maaf Pak Rudi jika ada yang berbeda dengan uraian Bapak. Terima kasih Pak Theo, saya kembalikan pada Bapak. Baik, Prof. Saya bisa garis bawahi, memang Prof. Perdata ansih bahwa sesi 900 miliar yang memang menjadi pokok persoalan sampai saat ini adalah 446 miliar jatuh ke Setnov sama Joko Chandra, itu uang dari BPN, makanya tadi Prof bilang adalah kerugian uang negara. Kalau itu uang negara, maka itu jatuhnya adalah korupsi uang negara. Kan kira-kira begitu. Kalau itu memang kita sepakat bahwa ini adalah uang negara, maka ini adalah korupsi uang negara. Nah, jadi mungkin KPK lebih luas lagi nih kalau mau mbak ke sana misalnya, kalau kita sepakat seperti itu. Kemudian yang lain adalah sesi tidak diakui oleh BPN karena memang melanggar pasal-pasal yang ada di sebutan Prof tadi itu, dan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat objektif dari sesi sendiri. Sesi di dalam pengamatan Prof tidak punya etikat baik yang dibuat oleh Eragia dan tadi oleh dapat dibatalkan. Jadi sesi yang tadi itu dalam menurut pandangan Prof melanggar pasal 1320 dan 1338 ayat 3. Kira-kira begitu Prof ya? Bisa tanya. 1320 BW, 1338. Nah, itu kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, saya kira itu yang dapat saya simpulkan, dan nanti bisa dielaborasi lagi sesi berikutnya. Untuk itu saya sampaikan kepada Prof Santiago. Silakan Prof Santiago untuk menambahkan dan mengevaluasi persoalan Bank Bali lebih lanjut. Silakan Prof. Baik, terima kasih Mas Theo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Prof. Eman. Salam hormat buat Terima kasih Pak Rudi Ramli. Salam hormat buat Pak Cahaya Gunawan. Salam hormat untuk my bro Dr. Laksanto, Bu Dekan Sahid, dan Mas Theo ya. Ya. Jadi memang jujur saja ini kalau bicara mengenai cesi Bank Bali ini sudah menjadikan sebagai fenomena hukum lah ya, khususnya dalam dunia perbankan. Tetapi saya melihat dari sisi apa yang diuraikan dari Pak Rudi Ramli gitu ya. Ini ada dua episode sebenarnya gitu ya. Satu adalah episode bagaimana Bank Bali ini dengan problematikanya gitu ya, dengan bank sehat, dikatakan bank sehat, kelebihan uang harus menginvestasikan ke pasar uang dan seterusnya, sehingga seolah-olah memang didesain adalah untuk Bank Bali yang sehat itu menjadi bank yang bermasalah. Sehingga pada akhirnya karena bank masalah itu adalah masuk rumah sakit yang namanya BPPN gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya alur cerita pertama sehingga Bank Bali itu dimasukkan di rumah sakit yang namanya di BPPN. Nah, dengan formatnya harus di BTO-kan, itu adalah suatu skenario yang memang saya lihat adalah suatu desain yang untuk ke arah sana. Nah, yang kedua, episode kedua adalah episode setelah bank ini masuk ke BPN. Kenapa? Karena Bank Bali itu mempunyai tagihan ya di berbagai macam bank gitu ya. Ya, tadi sudah dikatakan ada bank BDN dan sebagainya. Sehingga karena dia harus menagih ini adalah susah gitu ya. Maka ada yang dikatakan oleh Bank Bali, saya punya ada tagihan nih, sekitar 905 miliar, tapi saya ini mentok, cara menagihnya gimana nih, gitu kan. Ya, cara menagihnya gimana? Kalau istilah sekarang itu, dulu
belum ada namanya debt collector kali ya. Nah, ya kan belum ada mungkin debt collector. Mungkin belum juga ada teman-teman dari timur yang untuk membantu gitu juga gitu kan. Sehingga yang ada adalah bagaimana untuk menagih uangnya Bank Bali yang ada di BPN ini 905 itu bagaimana caranya? Tentu saya tahu, saya pahami bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada saat itu gitu ya. Karena memang pada waktu itu masa zaman Orde Baru yang semuanya sudah benar-benar kalau mendesain itu dari awal sampai akhir dan sudah juga sudah memberikan jawaban setelah itu. Itu hebatnya waktu Orde Zaman Baru sudah mendesain sesuatunya seperti itu. Nah, suatu ketika saya katakan bahwa Pak Rudi Ramli itu ketemulah dengan yang namanya Joker dan Setia Novanto. Nah, pada zaman itu yang namanya Setia Novanto itu lagi gagah-gagahnya itu. Nggak ada lawan itu. Saya nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Itu lagi saya nggak ada lawan. Udah hebat lah ya. Nggak mungkin seorang Setia Novanto itu akan berpartner dengan Joko Chandra. Nah, inilah kelebihan dari Joko Chandra, itulah yang Taipan satu ini yang bermain kasak-kusuk-kasuk untuk bersama Setia Novanto. Ya. Kalau dalam istilah hukum perdatanya, tadi yang sudah dipaparkan oleh kolega saya Prof. Eman, itu sudah jelas. Bahwa diaturlah dalam kitab hukum perdata itu mengenai cesi sudah ada. Ada itu cesi. Menagihkan kepada pihak ketiga itu sudah ada. Gitu. Itu boleh dan diperbolehkan. Cuman hanya bisa orang-orang yang sakti lah. Gitu kan. Orang-orang yang sakti lah yang bisa mencairkan. Nah, pada saat itu yang sakti memang Setia Novanto. Ya. Semua Setia Novanto. Ya. Yang ya karena sudah dulu saktinya, kata dukunnya, nah sekarang ini dia nggak sakti lagi. Karena nggak sakti dia ada di Sukamiskin. Tapi pada waktu itu luar biasa lah yang namanya Setia Novanto. Singkat cerita, karena permasalahan kita adalah, yang kita bahas adalah mengenai Joker adalah, dalam hukum ya itu boleh-boleh saja ya melimpahkan tagihan kepada pihak ketiga, nanti dengan memberikan imbalan dan lain sebagainya, silahkan sesuai dengan hukum perjanjian atau sesuai dengan kesepakatan para pihak. Para pihaknya siapa? Antara Bank Bali dengan, atau dalam hal ini Pak Rudi Ramli dengan PT Giat, PT EGP. Ya, oke, kalau lo bisa tagih, lo dapat sekian, itu boleh saja. Itu boleh saja. Nah, besarannya kok lebih besar yang menagih daripada yang mendapatkan gitu kan. Nah, itu juga boleh saja, tergantung isi perjanjiannya seperti apa. Cuman sebagai orang awam nggak masuk akal. Kenapa yang nagih itu lebih besar daripada yang menerima? Ada apa? Kan gitu ada masalahnya. Terbukti kenapa? Ternyata uang yang pertama disampaikan kepada Pak Rudi Ramli itu kan yang lebih besar. Protes itu PT EGP. Kenapa? Sehingga diajukanlah gugatan. Teruslah gitu kan. Ya. Karena kenapa? Kok yang harusnya saya terima itu lebih kecil daripada yang sudah diperjanjikan. Nah, sehingga itulah timbul konflik perdatanya sampai saat ini Joko Chandra itu. Nah, masyarakat melihat itu bukan soal perdata, ada kerugian negara, tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena uang BPN. Sehingga tindak pidana korupsinya. Joko Chandra itu jatuhnya bukan karena perdata, tapi karena kok tindak pidana korupsinya di sana. Nah, inilah menurut saya yang terjadi masalahnya sampai sekarang. Belum selesai-selesai. Nah, syukur alhamdulillah lah ya, yang namanya Joko Chandra ini sudah tertangkap ya, pasti akan dilanjutkanlah masalah hukumnya dan seterusnya. Tetapi yang menarik ya dari hal ini adalah negara itu harusnya melindungi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 adalah melindungi warga negaranya. Tetapi dalam hal ini negara hadir bukan untuk melindungi, tetapi negara hadir ya pada saat itu adalah untuk tidak melindungi warga negaranya. Warga negaranya itu adalah atas nama Pak Rudi Ramli adalah pemilik dari Bank Bali. Harusnya dia hadir untuk melindungi. Melindunginya adalah salah satu dengan cara memasukkan BPPN, itu betul. Tetapi kalau memasukkannya dengan ke BPN-nya itu dengan cara yang tidak baik, dengan
dengan suatu desain yang sudah direncanakan, itu saya rasa negara harus bertanggung jawab juga mengenai hal itu. Kenapa bank sehat menjadi tidak sehat? Bank baik, bank sehat, kenapa dimasukkan rumah sakit? Padahal sehat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dipikirkan sekali lagi mengenai Bank Bali ini. Nah, setelah kita melihat itu, memang yang nama Joko Chandra itu adalah orang yang luar biasa lah ya untuk lobby-lobby dan seterusnya. Itu dibuktikan. Kenapa? Dia bisa masuk ke Indonesia pada saat-saat ini dengan cara lobby-lobbynya, dengan cara-cara yang tidak baiknya. Salah satunya seorang yang sudah red notice saja, red notice-nya bisa hilang. Ya. Artinya dia memang pemain ini gitu kan. Cuman pada saat ini tidak dibantu oleh temannya Setia Novanto. Mungkin kalau dibantu Setia Novanto tidak disuka miskin, lebih lancar lagi itu cara-caranya gitu ya. Jadi saya pikir equality before the law harus ditegakkan, semua sama di mata hukum. Pak Rudy Ramli juga apapun ceritanya adalah sama juga dengan warga negara kita yang lainnya, bahwa semua ada sama di mata hukum, berhak untuk mendapatkan kepastian hukumnya mengenai Bank Bali. Kalau dulu adalah dengan cara mendesain atau merekayasa sehingga Bank Bali itu menjadi pesakitan, sehingga harus dirawat di PPN, maka pemerintah juga harus menjelaskan kenapa itu terjadi. Wajib, itu hukumnya. Pemerintah harus menjelaskan kenapa. Karena saya baru lihat tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Rudy Ramli. Seumur-umur saya menjadi orang hukum, baru tadi Pak melihat paparan dari Pak Rudy Ramli yang tidak pernah diceritakan oleh orang lain dan tidak pernah itu diungkapkan oleh para penegak hukum. Betul, Prof. Ini kan yang jadi masalah. Nah, jadi saran saya nanti ke depan Pak Laksanto, kita seminarkan ini di mana-mana dan kalau perlu kita eksaminasi. Supaya apa? Supaya ada keadilan di sini gitu ya. Ya. Bisnis adalah bisnis. Bisnis adalah mencari profit. Itu adalah suatu teori yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada bisnis itu adalah untuk mencari kerugian. Itu tidak ada. Dan tidak mungkin Pak Rudy Ramli membuat Bank Bali tujuannya adalah untuk rugi. Nggak mungkin. Atau tujuannya untuk masuk BPPN. Itu tidak mungkin. Tadi sudah dipaparkan dengan skemanya Pak Rudy Ramli sangat luar biasa. Baru kali ini saya pikir teman-teman di kejaksaan pun belum punya tuh pemaparan seperti itu. Teman-teman di kepolisian pun juga tidak punya itu tuh ya. Nah, mungkin juga ini bisa kita kategorikan ya. Kemarin saja Tumenggung aja bisa dijebloskan walaupun bisa keluar lagi. Mungkin saja ini ya, bisa saja kalau ini kita memang niatnya baik untuk mengungkap Bank Bali itu seperti apa. Ini adalah mungkin sarana yang baik untuk kita melakukan kegiatan webinar ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rudy Ramli. Saya tadi baru dapat slide-nya Bapak. Itu luar biasa dan saya mengatakan ini jauh sekali dari apa alam pikiran kita terhadap Bank Bali sehingga ramainya dengan kasusnya CSI Bank Bali oleh Setia Novanto dan Joko Chandra. Terima kasih, moderator. Suaranya Mas Theo. Mas Theo belum dibuka itunya suaranya. Sorry. Prof, terima kasih. Banyak sekali mutiara-mutiara, bintang-bintang dari langit jatuh. Saking banyaknya saya susah untuk mengambil, tapi ada hal yang paling bagus adalah eksaminasi. Nah, itu kira-kira Pak Rudy Ramli harus tahu tuh. Nanti ada kuliah lagi Pak Rudy Ramli. Ada 2 episode yang disampaikan Prof. Santiago. Episode adalah bank sehat dijebloskan untuk menjadi bank busuk sehingga masuk BTO atau BPPN. Itu episode pertama. Episode kedua adalah Bank Bali di BPPN punya tagihan 900 miliar dan akhirnya butuh Markus, maklar kasus, ya kan? Nah, itu kan. Nah, itulah fungsinya Joker sama Setnov dan Novanto. 556 miliar jatuh ke beliau dari uang BPPN. Menurut Prof. Santiago, ini adalah kejahatan korupsi uang negara. Kemudian
negara harus hadir melindungi kepada utamanya adalah Rudy Ramli, tapi justru menjadikan Bank Bali menjadi BTO yang tentu tidak diinginkan oleh semua pihak. Terakhir, kesamaan hukum, equality before the law belum tampak di dalam pelaksanaan hukum di kita. Itu saya kira pokok-pokok pikiran Prof. Santiago, saya katakan bintang-bintang turun dari atas, saya tangkap, nah itu saya sampaikan kepada publik. Mudah-mudahan publik bisa memaknai, menganggap lebih baik. Pak Rudy Ramli, tadi saya lagi eksaminasi, nanti ada kuliah berikutnya. Kepada Pak Laksanto, Prof. Laksanto, silakan untuk menambahkan, mengevaluasi hal-hal terkait dengan Bank Bali dan CESI dan lain sebagainya. Silakan, Prof. Laksanto. Baik, terima kasih Mas Theo. Ini sahabat saya, tukang provokator sejati. Mudah-mudahan tetap memberikan provokasi. Saya terima kasih kepada Prof. Eman, teman dan supporting untuk Asosiasi Dekan. Juga sahabat saya, Prof. Santiago, teman sekaligus provokator sejati. Bu Dekan, Bu Sahid, terima kasih. Kepada Mas Cahya Gunawan, terima kasih juga. Pak Rudy Ramli, khususnya sebagai yang terjolimi gitu ya, kalau menurut cerita-ceritanya. Mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa menguak tabir. Awalnya Mas Theo datang ke saya nih, Pak Rudy Ramli, minta untuk dibuat gelaran webinar. Tapi saya selalu tidak percaya dengan Mas Theo. Jangan saya juga dijebloskan nasibnya sama dengan Bank Bali. Jadi terpaksa saya diam-diam ketemu partnernya Pak Rudy beserta partner saya. Ketemu Pak Rudy duluan. Saya mau tanya. Beliau mengungkapkan tadi ada sejarah mengenai apa sampai terakhir Pak Rudy baru tahu apa yang terjadi itu, dan ini yang perlu kira-kira. Jadi boleh saya buka hasil ininya, saya kira-kira tulisan saya. Kembalinya Joko Chandra merupakan beberapa waktu merupakan momentum buat kita untuk bersih-bersih, itu betul, di penegakan hukum. Pak, nggak putus. Pulsanya habis tuh. Kuotanya. Aduh. Tapi itu menarik tadi. Saya baru tahu kalau memang ada skenarionya yang dipaparkan oleh Pak Rudy Ramli itu dan memang terdokumen. Itu sangat luar biasa itu. Ya. Itu saya pikir. Baik, saya lanjutkan. Ya. Silakan, Pas. Tawaran Mas Theo ini sebetulnya untuk mengungkap kebenaran dari perspektif hukum, karena peristiwa ini sebetulnya sudah lama berlalu. Kurang lebih tahun 98, 99 dan 99. Saya kira sudah hampir lebih 20 tahun. Jadi pengambil alihan Bank Bali ini, jadi kalau dibicarakan secara apakah kepastian hukumnya, kemudian tadi Prof. Eman juga sudah membicarakan. Waktu saya menawarkan ke Prof. Eman juga bingung sebetulnya. Kita mau melihat dari sudut mana nih? Wah, saya sendiri juga nggak melihat. Ini sudut mana yang akan kita buka? Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para mahasiswa juga, karena saya terpaksa harus mengajak para mahasiswa untuk ikut. Sebetulnya ini masih bisa dijadikan riset. Jadi jangan ditutup kasus ini supaya bisa menjadi lebih terbuka lagi sejak pengambil alihan dengan sesi. Itu kan permasalahan-permasalahan yang harus kita buka tabir ini. Nah, sebelum ketemu dengan Pak Rudy Ramli, saya diberikan buku oleh Mas Rama. Buku ini sebetulnya buku yang pernah dibuat oleh Ihsanuddin Nursi sama Haryo Prasetyo. Saya berpikir bahwa kira-kira
supaya untuk menguak tabir lebih tajam lagi di samping eksaminasi, tolong Pak Rudi kalau bisa ini dibuat secara e-book. Jadi bisa dinikmati semua generasi, khususnya untuk anak-anak teman-teman Fakultas Hukum yang masih belajar mengenai kasus-kasus. Karena apa? Dengan dibuat e-book gratis, bisa di-download, bisa dibaca. Itu kira-kira karena apa? Karena generasi milenial sekarang ini dia akan melihat perkembangan yang lalu dia agar tidak mengulang lagi. Itu kira-kira. Bisa nggak PowerPoint saya? Sudah ada, Pak. Ada, Pak. Soft copy-nya punya, Pak. Ya. Nanti saya bagikan. Nah ini agak terkaget-kaget gitu kan. Kira-kira, nah ini lanjut Pak. Ini kira-kira permasalahan-permasalahan yang perlu apa yang nah ini lanjut Mas. Nah, apa yang menjadi keinginan dari Mas Teo untuk menguak tabir ini, kita percaya bahwa Nelson Mandela pernah berkata di bulan Maret tahun berapa itu, mengatakan bahwa education atau ilmu menjadikan senjata yang paling bisa untuk merubah dunia ini, termasuk untuk penegakan hukum. Apa yang dimaksud beberapa pembicara tadi. Nah, lanjut lanjut Mas. Nah, di kasus Bank Bali ini perlu kiranya mendapat perhatian karena ada permasalahan pengambil alihan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur didukung oleh regulator dan aturan-aturan perbankan pada saat itu. Jadi apa yang disinyalir oleh Prof. Santiago tadi, yaitu dari hulu ke hilir sudah dikuasai dan tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya Bapak harus tanda tangan kertas putih pun Bapak juga nggak bicara di depan pers, dan ini perlu juga setelah 3 bulan atau beberapa minggu dinyatakan BTO. Kalau mendengar ceritanya Pak Rudi lagi, lebih sedih lagi. Karena apa? Setelah pesta-pesta, kalau nggak salah di Sangrila, kalau nggak salah kemarin cerita, terus dinyatakan bahwa besoknya dalam dilikuidasi. Wah, itu betul-betul sakit kepala. Jadi Pak Rudi masih sehat, masih syukur, masih bagus, bisa menjadikan narasumber pada sore hari ini, karena kemarin juga dipanggil di ILC, ternyata Pak Rudi juga nggak datang, ternyata bisa hadir di acara webinar ini. Nah, lanjut Mas. Beberapa putusan yang perlu dikaji dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Agung nomor 14 PK, kemudian itu terhadap terpidana Pandi Lubis, itu salah satu Gubernur BI, kemudian putusan Mahkamah Agung 167 terhadap Syaril Sabirin, kemudian putusan Mahkamah Agung terhadap terpidana Joko S. Chandra, kemudian ada putusan Tata Usaha Negara yang bersengketa antara Tun Bali melawan Gubernur BI dan BPPN yang ternyata dimenangkan oleh Pak Rudi Ramli. Lanjut. Nah, jika melihat dari beberapa putusan-putusan perkara tersebut, kita bisa melihat bahwa kita teliti benang merahnya yang saling terkait antara putusan-putusan tersebut. Andai kata kalau kita teliti lagi, jika ditingkatkan eksaminasi lagi, untuk melihat case ini secara dari perspektif pidana ataupun ketatanegaraan, adakah dugaan suatu rekayasa. Kemudian pengambil alihan sesi oleh Joko Chandra yang diputus, patut diduga ada kesalahan dari para regulator atau turut serta. Ini perlu ada suatu analisis lebih lanjut. Dan kondisi-kondisi ini perlu penelitian lebih lanjut secara tuntas dari aspek hukum dan pembuat kebijakan yang secara nyata telah memberikan putusan bagaimana dibuat menjadi batal dan tidak bisa menjadikan masukan untuk ada suatu kepastian hukum. Perlu penelitian mendalam dan harus dituntaskan. Lanjut, Mas. Itu yang website mana ya?
para peserta webinar yang saya hormati, ini apakah menjadi potret buram dari hukum kita? Kemarin saya mengingat bahwa tulisan Prof. Sulis dari UI tanggal 8 Agustus yang lalu mengatakan bahwa potret buram hukum ini juga merupakan tanggung jawab dari Fakultas Hukum. Makanya saya mengajak teman-teman di sini adalah beberapa dekan, juga beberapa prodi, bahwa kesalahan penegakan hukum ini juga merupakan tanggung jawab kita juga. Nah, untuk itu kita perlu juga untuk selanjutnya perlu dibuka kembali kasus munculnya sesi itu. Kemudian perlu ada suatu pembenahan koreksi kebijakan. Kemudian sehingga mendapatkan kepastian hukum. Lanjut. Untuk itulah saya kira kami menginginkan kesertaan kepada para pimpinan, akademisi, bahwa kasus-kasus yang tadi kami ungkap di atas itu oleh para dekan jangan dibuat itu kalau membuat skripsi, tesis atau disertasi itu sudah tidak up to date. Justru kasus-kasus dari Bank Bali ini bisa saling berhubungan. Jadi masih layak untuk dilakukan penelitian, dibuat tesis ataupun disertasi, karena hal inilah memberikan masukan. Syukur-syukur nanti akan memberi masukan kepada pemerintah yang baru ini, bahwa apa yang dibuat regulasi pada tahun kebijakan oleh pemerintah pada tahun 99 dan 98 itu, 99 dan 2000 itu merupakan ada cacatnya. Sehingga ada sampai sekarang perlu ada suatu kepastian hukum. Tentunya ini perlu ada suatu pembenahan. Saya berharap pemerintah yang sekarang juga nanti memberikan perhatian yang khusus, karena toh pemerintah sekarang dalam hal ini Pak Jokowi tidak ada dosa masa lalu dan tidak ada ikut-ikutnya. Mudah-mudahan bisa memberikan perhatian yang khusus terhadap Bank Bali ini. Apalagi tadi kalau diutarakan di terakhir Pak Rudi, bahwa telah terjadi pada saat pengalian untuk rekapital itu diperlukan uang negara hampir 12 triliun. Nah, ini kalau memang nanti akan dibuka sampai ke situ, itu akan lebih bagus permasalahannya. Saya kira itu presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, para guru besar. Terima kasih. Sekarang kembalikan ke moderator Mas Theo. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Laksanto yang telah memberikan beberapa pokok pikiran, antara lain adalah mendorong Pak Jokowi untuk tegas dalam hal Bank Bali, karena Pak Jokowi, Pak Laksanto tidak ikut menikmati manisnya kue terkaitan Bank Bali tadi. Itu kira-kira begitu. Yang kedua, Pak Laksanto juga menyampaikan ada beberapa putusan MA yang seolah-olah sudah ada rekayasa masalah. Oleh karena itu, mendorong Pak Rudi untuk memerintahkan kepada para guru besar mengeksaminasi putusan-putusan tadi itu, sehingga Pak Rudi akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang posisi kasus kayak apa. Nah, serahkan pada ahlinya Pak Rudi untuk eksaminasi. Ini paralel dengan sarannya Prof. Santiago. Kemudian yang terakhir, kasus Bank Bali jangan hanya dilihat dari masa silamnya, tetapi adalah selalu aktual, selalu ada di dalam diri khususnya para pelaku jasa keuangan dan juga sarjana hukum. Oleh karena itu dianjurkan atau disarankan para calon sarjana untuk tetap menjadikan Bank Bali sebagai hal yang up to date, aktual untuk dapat dijadikan disertasi, tesis ataupun skripsi. Saya kira itu yang catatan-catatan yang dapat saya simpulkan. Oleh karena itu saya lanjutkan kepada rekan saya atau sahabat saya, Mas Cahya Gunawan. Silakan Mas Cahya untuk memberikan presentasinya. Terima kasih Mas Theo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Cahya. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Syahid,
kemudian Pak Rudi Ramli sebagai pemilik Bank Bali, Profesor Dr. Eman Suparman sebagai Ketua Komisi Yudisial tahun 2010-2013, Pak Dr. Laksanto Utomo juga dari Fakultas Hukum Ushahid ya. Kemudian ada Prof. Dr. Santiago dan sahabat saya Mas Theo. Nah, sebenarnya tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar sesi hukum perdatanya oleh Prof. Eman, dan ada juga fakta-fakta yang tidak diungkap, yang tidak terungkap atau tidak sampai di meja proses peradilan, tapi hanya yang berada di sekitar orang-orang keuangan, seperti yang diungkapkan oleh Pak Rudi Ramli itu. Nah, saya ingin menceritakan supaya dapat gambaran. Ini karena kejadian ini 21 tahun yang lalu. Ini kan di sini banyak pesertanya ini para mahasiswa. Pasti belum bisa membayangkan. Saya dari kacamata wartawan yang ikut terlibat day by day tentang perkembangan kasus Bank Bali ini, benar-benar bukan hanya kasusnya yang menarik, baik secara hukum maupun ekonomi, tetapi ada sisi dramanya di situ. Jadi kasus cesi Bank Bali ini karena melibatkan antara Joko Chandra sebagai pengusaha, kemudian Setnov sebagai politisi dari Golkar yang notabene juga di era Giat Prima bersama Joko Chandra, dan Golkar waktu itu juga dekat dengan kekuasaan, di mana Pak Habibie waktu itu presidennya berada di lingkaran orang-orang dari Makassar, misalnya di antaranya adalah Arnold Baramuli yang juga anggota Golkar. Jadi ada, tadi kalau dibilang konspirasi, kalau saya mengutip dari ahli hukum perbankan Pak Prajoto, karena waktu itu yang mengungkap pertama kasus ini, mungkin itu bisa digambarkan sebagai Pak Rudi Ramli ini sebagai korban dari kong kali kong di antara king kong. Jadi ini konspirasi besar yang melibatkan antara politisi, pengusaha dengan kekuasaan. Di situ ada praktek korupsi, money politics, dan lain-lain. Nah, jadi situasinya pada waktu itu, tolong Pak Rudi Ramli dikoreksi kalau gambaran yang saya gambarkan ini salah. Pak Rudi Ramli berada dalam tekanan yang luar biasa. Sampai SIM card telepon itu digonta-ganti karena banyak tekanannya yang luar biasa terhadap Pak Rudi Ramli, dan dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ancamannya itu ancaman fisik dari kasus ini. Bukan hanya Pak Rudi Ramli, ternyata Pak Prajoto pun sama. Ya kita nggak tahu Pak Prajoto itu dapat datanya dari mana. Yang jelas kita kalau wartawan, media, begitu ada data langsung ada orang mengungkapkan data menyangkut tindak pidana korupsi, skandal keuangan, perbankan, itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Dan ini betul-betul tantangan bagi saya waktu itu yang masih di lapangan untuk mengikuti ini hari per hari. Dan di sisi, karena ini masuk ke DPR juga kasus skandal Bank Bali ini. Waktu itu Pak Ihsanuddin Nursi kebetulan juga di DPR dari fraksi Golkar. Jadi narasumber saya antara lain Pak Ihsanuddin Nursi ini dengan Pak Prajoto. Nah, karena Pak Rudi Ramli ini ditempel oleh teman saya yang lain karena dia akan pindah-pindah, susah dihubunginya. Nah, kembali kepada kasus Joko Chandra-nya. Ini kan ini Bank Bali ini menjadi dibicarakan kembali karena ada kasus Joko Chandra. Nah, kalau sedikit presentasi tadi saya yang saya kirim bisa ditampilkan, mungkin bisa juga tuh Pak. Bagaimana kasus Joko Chandra ini mulai dari mana gitu? Apakah mulai dari ujung atau di awal? Di awal itu maksudnya dari kasus cesi Bank Bali. Kalau dari kasus cesi Bank Bali, harusnya apa yang diceritakan oleh Prof. Eman, oleh Pak Rudi Ramli, itu disidangkan kembali. Apakah kasus Joko Chandra yang melibatkan Joko Chandra ini hanya sebatas kasus pidana umum atau ada menyangkut kasus pidana khusus? Kalau sekedar misalnya dia masuk ke Indonesia
secara tidak legal dengan melibatkan para bintang di kepolisian, itu bisa juga nanti masuknya ke kasus pidana umum. Dia masuk secara tidak sah, membuat KTP secara tidak sah misalnya. Dan ahli hukum seperti Pak Refli Harun kemarin menduga memperkirakan ini kasus Joko Chandra, walaupun itu yang akan diproses pidana umumnya, jangan-jangan nanti vonisnya itu malah bebas gitu. Ada dugaan seperti itu. Nah, kalau kasus Joko Chandra ini mau dimulai dari kasus awalnya, dari kasus cesi Bank Bali, itu maka kasus dugaan korupsi keuangan negara tadi yang disebut itu akan bisa terungkap gitu. Nah, ini kan dan lagi-lagi seperti yang diungkap oleh Pak Rudi Ramli, itu bahkan akan menjadi pembicaraan di proses persidangan. Jadi Pak Rudi Ramli ini bisa dijadikan sebagai saksi kunci dalam pengungkapan kasus pidana khusus yang melibatkan Joko Chandra kalau itu mau dibawa ke kasus korupsinya gitu. Apalagi dalam kasus cesi Bank Bali atau misalnya take over-nya Bank Bali oleh BPPN, kemudian penjualan Bank Bali kepada bank asing, itu juga kan ada berbagai persoalan seperti tadi diungkap oleh Pak Rudi Ramli. Itu hal-hal yang bisa diungkap dalam persidangan gitu. Kalau tidak ada persidangan soal kasus korupsinya, pidana khususnya, hal-hal itu tidak bakal bisa diungkap. Makanya tadi para narasumber, Pak Santiago mengatakan apa yang diungkapkan kronologis oleh Pak Rudi Ramli itu ternyata dokumennya belum ada, belum dimiliki, karena itu berarti menunjukkan bahwa kasus proses Bank Bali sampai di BTO, sampai direkap oleh pemerintah, itu baru di ujungnya, padahal ada sebelumnya yang dilakukan oleh Bank Bali, misalnya nego dengan strategik investor dengan GE, itu nggak terungkap, nggak banyak orang tahu. Nah, saya kira dokumen-dokumen Pak Rudi Ramli ini sudah saatnya sekarang dipelajari secara lebih mendalam oleh kalangan ahli hukum di berbagai perguruan tinggi, termasuk di Universitas Syahid atau Borobudur, terutama para mahasiswanya. Ini kajian yang menarik dari sisi hukum maupun sisi keuangan dan perbankan gitu. Ini sangat menarik. Jadi karena ini menyangkut juga polisi pemerintah, bagaimana waktu itu seperti dikatakan Pak Rudi Ramli, Bank Bali sebenarnya bukan hanya Bank Bali waktu itu yang dikatakan sehat. Misalnya yang saya tahu seperti Bank Niaga yang didirikan oleh bankir-bankir top seperti Robi Johan, Ibu Gunarni Suworo, itu kan juga sama seperti Bank Bali, itu bank sehat. Semua waktu itu pada tahun 99 itu dijorokin, kalau istilah Pak Rudi Ramli itu. Dijorokin supaya bermain jangan di SBI, tapi di money market, artinya di interbank call money. Karena dengan orang-orang BI di situ kan interestnya lebih banyak. Jadi memang didorong supaya masuk ke jurang sehingga di take over. Jadi bukan hanya Bank Bali, tapi juga Bank Niaga di take over, dan akhirnya kan kemudian dijual kepada asing. Bank Niaga kepada Malaysia, ini ke Stanchart. Dan proses penjualan itu juga banyak hengki-pengkinya gitu loh. Nah, kalau kita melihat kaitkan dengan kekuasaan, kepentingan tentang dari proses penjualan bank-bank swasta itu yang tadinya sehat menjadi sakit kemudian dijual. Kalau dalam kasus Bank Bali kan tadi seperti baru diungkapkan, dana rekapnya 11,8 triliun. Dia jual kepada pemerintah, jual di zaman Ibu Mega, di akhir zaman Ibu Mega tahun 2013, hanya dengan 2,7 triliun. Coba itu kemana uang menguap sisanya itu? Sementara tadi Pak Rudi Ramli juga memperkirakan dana rekap khusus Bank Bali aja 5 triliun. Nah, itu yang harusnya menjadi bahan kajian juga oleh kalangan mahasiswa ekonomi atau fakultas-fakultas ekonomi dan fakultas hukum. Saya kira itu bisa menjadi kajian bersama gitu. Itu hal-hal yang menarik. Nah, saya secara pribadi, maaf, ini pesimis ya kasus Joko Chandra ini akan mengungkap sisi pidana khususnya, sisi korupsi keuangan negaranya. Karena saya menduga ada deal-deal politik di balik penangkapan terhadap Joko Chandra ini. Karena kita tahu, saya tahu betul sosok, walaupun saya nggak kenal personal ya, tapi Joko Chandra itu sosok seperti ATM bersama.
mulai dari zaman Orde Baru, reformasi sampai sekarang, dia selalu menggantol kepada kekuasaan. Dia bisa mendirikan Hotel Mulia di atas tanah negara. Itu tanah Hotel Mulia itu dulunya itu tanah milik Setneg. Jadi dia bangun di situ karena waktu itu kan dia dekat dengan Bambang Trihatmojo. Nah, jadi memang orang ini sangat pandai melakukan lobby dengan elit politik dan elit kekuasaan sehingga bisnisnya menjadi aman. Nah, ini ada orang bertanya ke saya juga, kenapa Joko Chandra sudah katakanlah aman, nyaman, tanda kutip di Papua Nugini atau mungkin di Malaysia juga dengan bisnisnya, kenapa dia mau pulang ke sini? Ya, saya jawab karena dia masih punya bisnis di sini. Nah, di mana letak deal politiknya? Saya menduga begini, deal politiknya itu karena dia masih punya bisnis di sini, dia dapat diberi jalan lebar untuk masuk. Walaupun masuknya dengan itu tadi dengan susah lah gitu kira-kira. Dan saya melihat ini katakanlah nanti diproses secara hukum dia akan ditahan tapi di Hotel Prodeo yang nyaman lah. Saya sih melihat, maaf kata ya, ini mafia hukum itu kan sudah sangat terkenal ya. Jadi saya sangat setuju sekali dengan prediksi Refli Harun itu, jangan-jangan dia ditahan juga enak-enak seperti di rumah atau di hotel, lalu kemudian diputus bebas. Nah, kalau udah bebas kan menjadi tidak ada beban hukum lagi, dia bisa menjalankan bisnisnya secara normal gitu. Nah, saya melihatnya seperti itu gitu. Nah, kalau kasus Chandra ini ingin berakhir betul-betul mengungkap secara hukum keadilannya, maka harus ada komitmen dari pemerintah, dari rezim Jokowi ini terhadap kasus Joko Chandra ini. Apakah penangkapan Joko Chandra itu betul-betul ingin menyelamatkan uang negara atau hanya sekedar proforma aja, formalitas aja gitu, menangkap Joko Chandra seolah ada penegakan hukum di situ, seolah-olah buronan bisa ditangkap gitu. Yang jelas kan penangkapan oleh Barreskrim di Malaysia itu juga menjadi sangat mewah gitu, dijemput dengan jet pribadi, dan seperti kita lihat kan foto-fotonya di jet pribadi itu seperti bukan tahanan gitu loh, seperti malah seperti pemilik jet pribadinya gitu. Kalau saya lihat sih seperti bukan tahanan lah. Kemudian juga begitu turun dari pesawat kemudian dibawa ke tahanan, fotonya yang beredar juga dia lihat tahanan gitu seperti bukan sebagai tahanan lah, kira-kira begitu. Nah, mungkin itu Mas Theo tambahan dari saya dari melihat kasus skandal Bank Bali dari sisi wartawan ya, dari sisi yang pernah mengikuti perkembangan kasus hari per hari kasus Bank Bali ini pada tahun 99. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Gun, cukup runtut dan jelas bagi saya tangkap. Apakah penangkapan Joko Chandra ini hanya sebagai lip service atau memang betul-betul pemerintah akan menegakkan hukum secara baik? Yang kedua, webinar ini akan bisa bermakna atau pengungkapan Chandra akan bermakna kalau ada pengadilan khusus, pengadilan korupsi misalnya, yang bisa menguak mengapa hengki-pengki negeri ini terjadi, di mana 11,87 triliun pengucuran dana 11,87 triliun sekian, kira-kira untuk Bank Bali 5 triliun, kemudian hanya dijual 2 triliun. Nah, ini ada sesi yang menarik juga di situ. Dari uang negara masuk 11,87 triliun, untuk Bank Bali aja kira-kira 5 triliun, tapi cuma dijual 2 triliun sekian. Nah, itu ada hal yang menarik lagi itu. Nah, ada juga Mas Gun menyoroti bahwa ada deal-deal politik tentunya. Dan juga Joko Chandra nampaknya akan menjadi ATM bersama karena banyak kasus yang bisa lolos di tangan dia, antara lain juga dalam pendirian berbagai gedung-gedung dan hotel-hotel di tanah negara. Kemudian juga kasus ini juga tidak lepas dari nasib sahabat kita Rudy Ramli
di mana saat itu oleh siapa? Oleh Prajoto, pengamat hukum, dikatakan kong kalingkong Rudy Ramli korban dari King Kong. Nah, ini sudah ada kong kalingkong Rudy Ramli korban dari King Kong. Nah, saya nggak tahu siapa King Kongnya. Bahkan yang ngomong itu Prajoto ataupun juga Rudy Ramli mendapatkan teror-teror dari pihak-pihak yang tentunya ingin menjadikan Bang Bali nggak usah bisik-bisik ribut-ribut lah, lancar-lancar saja. Saya kira demikian overview dari yang saya tangkap dari wartawan senior 2016 terakhir di Kompas, saya Gunawan. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada semua. Teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin selain saya moderator, saya juga ingin menambahkan ya, memanfaatkan waktu. Sorry Pak Laksanto. Bagi wartawan, kalau yang sudah menarik itu nggak penting diberitakan. Tetapi kalau ada sesuatu yang ada suatu kejanggalan, walaupun itu sudah bertahun-tahun, bagi wartawan ada kewajiban untuk mengungkap. Jadi tugas wartawan adalah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kalau yang benar, nggak perlu diungkap. Itu satu. Kemudian kedua, kita hafal para sarjana hukum tentang teori Loren Friedman, bahwa yang namanya hukum bisa berjalan baik itu apabila ada 3 syarat. Lembaganya adalah baik, yang kedua materi hukumnya baik, yang ketiga perilakunya juga standar. Saya coba yang pertama. Lembaga, apakah ini kejaksaan, apakah ini kepolisian, apakah ini Mahkamah Agung, nampaknya sampai saat ini reformasi belum bisa seperti yang diharapkan, karena muara dari Bank Bali adalah ya itu aja. Nah, kalau lembaganya ini barangkali baik, tentu tidak akan terjadi masalah-masalah sampai sekarang ini. Kemudian yang terakhir, masalah perilaku. Perilaku itu dalam pandangan saya, atau norma, itu bisa dibuat dari seorang pimpinan. Kalau seorang Jaksa Agung, seorang Kapolri, seorang Presiden bisa memberikan contoh, maka menjadi perilaku ke bawah. Jadi mudah-mudahan, seperti harapan kita semua, Pak Jokowi saat ini yang konon tadi Pak Laksanto disebut tidak punya beban, akan betul-betul mengikis masalah kesalahan ini menjadi terang benderang, sehingga akan menjadi hukum seperti yang diharapkan oleh sarjana Amerika tadi itu, Loren Friedman tadi itu. Akan bisa baik kalau 3 syarat terpenuhi. Harapan kita adalah semua masyarakat, khususnya hukum, adalah mari kita semua mencoba mendorong memperbaiki kelembagaannya dan juga perilaku hukumnya. Saya kira demikian, Bapak-Bapak Ibu. Tapi gini nih, waktunya masih ada nggak Pak Laksanto? Soalnya ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak. Mungkin bisa di email atau apa gimana? Saya minta Pak Laksanto untuk itu silakan. Kembali Pak Laksanto gimana nih baiknya? Masih ada sampai 15 menit, silakan Mas. Ada pertanyaan banyak, ada di chat. Coba Mas dilihat pertanyaan ke Pak Rudy Ramli. Iya, Pak Rudy Ramli. Saya sudah menggugat ke PT UN dan menang di PT UN. Ini dari siapa ini? Bla-bla. Silahkan masuk ke website saya. Oh, bukan ini. Sorry. Pak Rudy, dari Pak Rudy itu. Jawaban dari Pak Rudy. Dari Pak Rudy, ya. Wah, Pak, mohon izin Pak, ini Pak Laksanto bisa bantu membacakan pertanyaan itu? Ini ada yang nanya. Ya, ada yang nanya bahwa apakah saya pernah menggugatnya gitu. Oh, gitu. Jadi saya jawab yes, karena di atasnya. Oh, gitu. Di atas. Pertanyaan dari saudara mana tuh dia? Dari Aji. Dari Aji, Pak. Iya, dari Aji. Ya. Dari Aji. Kemudian ada yang tanya kepada Pak Rudy Ramli pada saat Bapak menandatangani kertas kosong itu Pak. Jadi tolong diceritakan di feedback dulu. Silakan Pak Rudy. Yang mana di pertanyaannya tuh? Ada sama aja, Pak. Menandatangani kertas kosong tadi ya. Pertanyaannya apa ya? Ya, saya naik tas kosong. Iya, pertanyaannya apa ya?
Yang mana ya, Tan? Yang kertas kosong Pak, yang di BPN Pak, yang Iya. wartawan. Maksudnya Ini, pertanyaannya apa ya? Saya Ya, menandatanganin kertas iya. kosong. Apa latar belakangnya menandatangani kertas kosong? Ya, pada saat itu saya sepertinya ada pistol di kepala saya. Kalau nggak ditandatangani itu kertas kosong, ya besokannya di BTO-in. Ya udah, daripada di BTO-in saya tandatangani kertas kosong. Tapi ya tetap itu adalah suatu permainan mereka. Biarpun saya tandatanganin 3 bulan kemudian tetap di BTO-kan juga. Jadi memang sudah dalam desain mereka. Iya, iya. Ya. Dan malahan pakai pesta-pesta segala. Dipestain. Dan kemudian di BI pun dibilangin selamat sama pejabat BI-nya. Ada Dr. Maruli itu mau ngomong Pak ya? Maaf, Dr. Maruli. Tadi Oke. Ada yang lain Pak Laksanto? Mau izin bacakan pertanyaan? Mungkin ada satu lagi tambahan. Saya di tahun 2000 mendapat kesempatan bertemu dengan Gus Dur sebagai presiden pada saat itu. Oke. Dan dia bilang saya dikerjakan oleh Gus Dur. Di dalam buku nanti ada. Nah, tolong nanti saya ada sharing bahwa saya ada website. Jadi kalau yang mau baca-baca lebih banyak di website saya banyak isinya. Dan soft copy dari buku ini pun akan saya taruh di dalam website-nya. Untuk nanti kalau yang mau download jadi bisa. Demikian Pak Tio. Ya ada satu Pak Rudi pertanyaan dari Murti Wudarto. Ya. Bertanya begini, kenapa Pak Rudi membeli SBI dari BI sudah betul, kok malah dicairkan pada saat ini? Bagaimana perasaan Bapak, menyesal enggak gitu? Ini kok ya kalau dibilang sekarang, dibilangin menyesal, ya menyesal, benar. Pada saat itu kami terus-terusan dipanggil ke Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dengan Dirjen Keuangan, nah terus setiap kali bertemu, dibilangin, ayo dong, berikan money market, berikan pinjaman money market. Bank yang punya duit banyak, jangan disimpan aja di SBI, taruh di money marketnya. Supaya kita berjalan ini ekonominya. Money marketnya berjalan, perbankan berjalan, ya gitu caranya. Dan saya bilang, saya nggak mau. Tapi kali seminggu 3 kali diajak ketemu terus. Nah, sudah berapa lama baru dia bilang ini kita jamin, gitu. Dikasih lihatlah draft penjaminannya. Nah, sudah berapa lama seminggu lagi ketemu, akhirnya udahlah kelihatannya cukup yakin IMF juga akan bilang memang benar ada penjaminan semuanya. Ya oke, kita beranikan diri memberikan dana-dana kepada money market pada saat itu. Pak Laksanto, ini ada pertanyaan juga untuk Pak Laksanto dari Hermansyah. Menyimak materi yang diuraikan oleh para narasumber, kiranya perlu legal audit terhadap perjalanan kasus Bank Bali. Silakan Pak Laksanto menanggapi. Pak Laksanto. Siap. Baik. Ya, silakan. Terima kasih. Legal audit, silakan. Ya, memang ini saya tadi akan mengungkapkan bahwa ini sudah perjalanan ini panjang karena yang pertama ini sudah hampir 20 tahun case ini, kemudian ada beberapa hal yang sudah beberapa pembuat kebijakan juga sudah meninggal. Kalau saya lihat, saya kira perlu itu ide yang baik bahwa perlu ada suatu legal audit atau kita membuat sebuah FGD ataupun sebentuk untuk eksaminasi beberapa perkara ini sehingga mengkristal apakah case ini masih dilihat dari beberapa sudut. Karena kalau perkaranya Pak Rudy Ramli kan putus di Betun, kemudian kalau dari sesinya sudah diungkap oleh Prof. Eman juga tentang kebijakan, nanti juga dari Prof. Faisal Santiago dari beberapa sisi, baik juga ini perlu kiranya membuat seperti legal audit ataupun
sejenis untuk eksaminasi atas kasus pengambil alihan Bank Bali ini. Saya kira itu Mas Theo dan Pak Rudi Ramli, masukan dari saya. Kalau gitu saya akan memberi closing kepada Prof. Eman sama Prof. Eman. Silakan Prof. Eman. Terima kasih Pak Dr. Theo. Satu catatan saya Pak Dr. Theo, apa yang dikemukakan Pak Dr. Laks dan Prof. Santiago, saya sepakat. Ini dieksaminasi Pak putusan ini meskipun sudah sangat jauh karena berpengalaman dari ikut eksaminasi putusan Pak Irman Gusman yang kemudian dijadikan landasan PK ini kemudian terungkap bagaimana penegakan hukum rangkaiannya gitu Pak. Nah ini pun saya sepakat. Jadi tadi Pak Prof Santiago sudah awal mengatakan dan disambung Pak Dr. Lak ini Pak Dr. Theo saya sepakat dan mendukung adanya eksaminasi atas berbagai putusan tentang ini Pak walaupun sudah lama. Begitu saja Pak Dr. Theo. Terima kasih. Baik Pak Rudi Ramli, ini eksaminasi itu adalah kajian putusan yang sudah mendapatkan kepastian hukum tetap yang dikaji kembali dan nanti akan menjadi pijakan hukum-hukum berikutnya karena di Indonesia itu dalam bahasa Pak Prof Santiago adalah juga menganut jurisprudensi. Kira-kira begitu. Nanti ada kuliah Pak Rudi Ramli khusus tentang hukum. Oke, kalau gitu Pak Lak, apakah Pak Lak bisa menutup? Mas Santiago gimana? Oh, silakan Mas Santiago, menambahkan Mas Santiago. Prof Santiago, silakan. Statement. Makasih Mas. Jadi saya sepakat memang kita sudah harus melakukan eksaminasi untuk mengkaji putusan-putusan yang terkait dengan Bank Bali dan saya pikir ini sangat baik dan saya ingat sekali 6 tahun yang lalu saya dengan Pak Laksanto dan teman-teman yang lain itu menghadap Pak Jokowi dan dia setuju pada itu untuk membuat badan eksaminasi padahal ya dan saya sudah menceritakan pada waktu dengan Pak Laks di istana bahwa pentingnya penegakan hukum di Indonesia karena masih banyak yang tebang pilih dalam penegakan hukumnya. Jadi saya pikir tidak bolehlah warga negara Indonesia itu didiskriminasikan. Ya. Jadi sangat baik kita mengkaji. Mudah-mudahan dengan kaji ini kita melihat apakah putusan yang dilakukan terhadap Bank Bali itu sudah memang memenuhi norma dan kaidah hukum. Jadi saya pikir itu sangat baik. Silakan Pak Alex, closing statement. Setuju Prof. Faisal. Saya Mas. Closing statement. Cukup saya kira. Ya. Cukup saya kira memang saya sudah sepakat. Monggo. Saya Gunawan, silakan. Silakan. Sedikit aja Mas Theo. Ya, silakan. Ini akan menjadi menarik karena kalau dieksaminasi akan menjadi menarik karena ini kan bisa mengungkap tentang setelah kasus Bank Bali kan ada proses penjualan Bank Bali kepada Stanchart oleh Stanchart sekarang dijual lagi juga. Itu proses penjualan itu bisa menjadi kajian menarik gitu kemudian dari eksaminasi terus ada kajian berikutnya. Ini menyangkut kebijakan publik juga, menyangkut mungkin hukum tun juga nanti gitu. Saya kira ini bagi media, bagi wartawan perkembangan Bali walaupun terjadi 21 tahun lalu, tapi kalau kemudian ada upaya-upaya hukum atau eksaminasi ini misalnya, itu akan tetap menjadi kasus yang aktual. Jadi kasus lama bisa tetap menjadi aktual. Terima kasih Mas Theo. Terima kasih. Ayo Om Rudi, sikat Pak Rudi, silakan. Ini muaranya ke eksaminasi. Silakan Om Rudi. Ya, saya ikut. Saya kan nggak ngerti hukum, tapi ya saya ngikut. Kalau mau dilakukan, saya hadir. Tepuk tangan tuh semua. Bagus Pak Rudi. Ya, silakan Dr. Laksanto untuk menutup acara ini. Saya mohon maaf karena banyak pertanyaan, banyak sekali yang tidak bisa saya bacakan, tapi bisa diadres ke email Lay dan mudah-mudahan sesi berikutnya masih bisa dibuka kembali. Semua saya serahkan kepada Pak Laksanto. Saya kembalikan Pak Laksanto. Mohon izin apabila ada salah kata. Dan semua kebenaran dari Yang Maha Kuasa, kalau ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Eman. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih ini. Mas Theo yang sebagai moderator kasih ke saya. Saya siapa nggak jelas. Untuk pimpinan dong.
Baik, terima kasih kepada Prof. Santiago, Prof. Eman, Pak Rudi Ramli, Mas Cahaya Gunawan, Mas Teo, dan Bu Dekan, khususnya para peserta yang saya hormati. Ada teman-teman pers di sini, ada dari TVRI, ada dari Gatra, dan kemudian ada beberapa juga dari Bernas. Mudah-mudahan sudah menjadi berita besoknya, karena Mas Cahaya Gunawan pensiunan dari Kompas bisa ngebukin adiknya supaya dimuat besok. Mudah-mudahan salam hormat bagi semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Merdeka. Salam Nusantara. Itu gak ada foto ya? Ada istilah foto bersama atau ada nggak kalau ini? Oh, foto bersama dulu masyarakat. Oh iya, foto-foto ya, boleh. Para mahasiswa yang ikut silakan untuk dibuka untuk absen. Para mahasiswa. Itu mahasiswa dokter hukum banyak itu. Wah, ya terima kasih ya, Pak Santiago. Ada Dokter Rudi Jatmiko, ada Dokter Andreas, ada Dokter siapa ini? Wah, banyak banget ya. Ada Dokter Bujo, ada Dekan Fakultas Kedokteran dari UPN. Terima kasih sudah hadir ikut. Ya, foto bersama. 1, 2, 1000. Gimana cara fotonya pada 1000? Ya udah gini 1, aja. 2 sejuta. Ya, nanti ada Pak Rudi, tenang Pak Rudi. Ada yang fotoin Pak Rudi. Ada Pak Rudi. Mereka bisa. Ya, teknologi Pak Rudi. Bentar. Tunggu. Itu enggak. Ini mukanya pada enggak kelihatan semua. Semua. Sebentar. Buka semua? Ya. Ya. 1, 2, 100. Oke. Terima kasih Prof. Santiago. Ya, ketemu ya. Ya, sama-sama. Thank you. Pak Rudi Ramli. Terima kasih sudah bergabung. Mas Enrico, Dr. Enrico. Prof. Eman. Terima kasih Pak Dr. Max. Semuanya sampai jumpa. Terima kasih Sampai Pak. jumpa lagi. Pak Las, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Ibu Desi, Mas Hermansyah. Terima kasih.